Smart listeners, dalam perjalanan kehidupan kita tak bisa menghindari datangnya ujian ataupun masalah, bahkan musibah. Sebagaimana kita tak bisa menolak rezeki yang datang. Keduanya bagaikan dua sisi koin yang selalu ada dalam kehidupan kita. Karena dunia adalah tempatnya iman diuji, baik dengan ujian kesenangan maupun kesusahan ataupun kesulitan. Tentu saja ujian yang datang tidaklah sama bagi setiap orang. Ada yang memiliki masalah yang besar dengan pasangan hidupnya. Ada pula yang memiliki masalah dengan teman, sekantor atau partner kerjanya. Ada yang memiliki masalah dengan mertua, saudara ipar, tetangga, teman dan masih banyak lagi. Ada yang kadar masalahnya begitu besar hingga butuh waktu lama untuk menghadapinya. Ada pula yang sederhana hingga dengan mudah bisa terlewati. Selain itu, ada pula ujian yang menimpa banyak orang dalam satu waktu dan terasa langsung beratnya. Musibah ini bisa berupa banjir, gempa bumi, kapal tenggelam, pesawat yang jatuh, tsunami, longsor hingga kecelakaan di mobil. Saat musibah besar ini terjadi, banyak korban yang berjatuhan. Banyak pula yang kehilangan harta benda, bahkan hingga anggota keluarga. Saat ini pun negeri kita sedang mengalami begitu banyak bencana yang membuat kita dirundung kehilangan yang sangat besar. Kesedihan tentu adalah hal yang sangat wajar untuk dirasakan siapapun yang mengalaminya. Tetapi kita tak bisa terus-menerus dilanda kesedihan. Selama masih diberi nafas, selama itu pula selalu ada harapan. Salah satu hal yang harus kita yakini adalah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Dan ujian merupakan bentuk cintanya agar kita semakin dekat kepadanya. Smart listeners, salah satu hikmah yang hebat dari adanya musibah adalah ketika Anda mampu menjadikan hal ini sebagai momen emas untuk mendidik anak-anak kita, untuk lebih mampu, lebih dekat dengan Sang Pencipta. Tak bisa dipungkiri bahwa teknologi telah mengambil alih sebagian hidup mereka. Mereka memiliki bonding yang tinggi dengan teknologi, terutama penggunaan gawai yang berlebihan. Sebagai orang tua, kita pun merasa khawatir atas kondisi ini. Ketika musibah datang, misalnya banjir besar yang menyebabkan pemadaman listrik ataupun terpaksa tinggal di tempat pengungsian, maka kadang anak terpaksa berpisah dengan gawainya sementara, sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman, bahkan protes. Maka jadikanlah momen ini untuk meningkatkan kecerdasan spiritual anak. Ajarkan anak tentang rasa bersyukur bahwa masih diberi keselamatan, kesehatan, serta kebersamaan dengan keluarga. Meskipun bisa jadi tengah keterbatasan. Anak juga diajak untuk lebih bersandar dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat yang dituju. Bahwasanya di dunia adalah tempat kita di tempat ujian. Dan menggunakan waktu untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat adalah sebuah keniscayaan. Selain itu, orang tua dapat meningkatkan kecerdasan emosional dan sosial anak dengan mengajak anak berpartisipasi aktif dalam menolong keluarga yang ditimpa musibah. Misalnya, mengajak anak membantu dalam menyiapkan paket makanan yang akan disumbangkan. Hal ini mengajarkan anak tentang empati, saling membantu dan menguatkan. Anda tak perlu khawatir bahwa anak-anak tak mampu bertahan menghadapi musibah atau ujian dalam hidup. Justru anak-anak yang lebih banyak memiliki pikiran positif daripada orang dewasa. Saat banjir masuk ke rumah dan banyak ikan masuk ke kamarnya, maka anak saya malah dengan cerianya bermain menangkap ikan. Anak-anak pun memiliki semangat dan energi yang besar. Pada masa inilah kita bisa mendidik mereka dengan pendidikan hidup yang sesungguhnya. Satu pelajaran penting yang dapat ditransfer ke anak dari adanya suatu musibah, bahwa hidup tak selamanya menyenangkan, bahwa waktu tak selamanya hanya untuk bermain.
Walaupun anak-anak memang berada dalam masa bermain, tetapi ada banyak hal penting yang juga harus dilakukan dan dipelajari. Smart listeners, saat berbagai hikmah ini berhasil diajarkan di kala ujian menerpa, insya Allah anak-anak kita kelak akan menjadi manusia dewasa yang memahami bahwa hidup tak selamanya tentang ujian kesenangan, tetapi juga harus siap untuk ujian yang membawa kesedihan. Sehingga kelak mereka dapat tumbuh menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab dengan kehidupannya. Manusia dewasa yang memiliki banyak kemanfaatan bagi sesama dan manusia yang taat.